Halo, halo. Kalau nggak kaget sih Leh. Itu tadi pas soalnya yuk gitu. Iya. Sakit ketiban. Jadi ini siapa ya? Teman lu? Matraman. Ao. Ah, oh. Popopo. Oh, makan 20.000. Oke, langsung masuk ke cerita yang datang dari Jawa Barat. Halo Mas Bimo dan Bang Danu, serta seluruh insan setia pendengar Potmawon. Saya Adet. Kali ini saya mau share pengalaman horor yang dialami oleh rekan kerja saya. Jadi sebenarnya kejadian ini terjadi bukan sore hari atau malam hari, tapi di siang hari. Saya nyuruh rekan saya, sebut aja Alip, untuk mengantarkan dokumen yang harus ditandatangani oleh pemimpin cabang suatu bank pemerintah di kawasan Taman Sari, Bandung. Bank ini letaknya depan sebuah universitas ternama di Bandung. Arsitektur gedung ini bertemakan Art Deco. Mungkin orang Bandung tahulah bank apa yang dimaksud. Singkat cerita, si Alif ini datang untuk menemui orang yang dicari. Dan ketemulah orang yang dimaksud. Sebut saja R atau Roni. Si Alif ini heran. Oh, ini R ini cewek ya. Iya. Sebut aja Ria lah. Nah, si Alif ini heran, kok tumben si Ria ini berjilbab, padahal sebelumnya dia gak berjilbab. Si Alif mikir mungkin si Ria ini sedang belajar menggunakan jilbab. Beberapa hari kemudian si Alif ini datang lagi ke bank itu untuk ngambil dokumen yang udah selesai ditandatanganin. Dan ketemu lagi nih si Ria di bank tersebut. Si Alif heran, kok si Ria ngelepas jilbab. Kemudian dia tanya nih ke si Ria, "Mbak, kemarin pakai jilbab ya?" Terus si Ria ini jawab, "Oh, si A ini ternyata cewek juga bro." Oke. Jadi Ani namanya. Ani ya. Ani. "Lah bu, saya gak pernah pakai jilbab." Kaget dong si Ani ini. Tapi dia yakin bahwa yang dia temui beberapa hari yang lalu itu si Ria. Si Ani akhirnya ke kantor lagi untuk memastikan tanda tangan di buku ekspedisi ini tanda tangan si Ria atau bukan. Kemudian disamakan dengan tanda tangannya, dan ternyata sama. Selang 1 minggu, saya menyuruh si Ani ke bank itu untuk menyerahkan berkas lagi, dan menyuruh agar ketemu dengan si Ria. Setelah tiba di sana, si Ani tanpa basa-basi membahas yang kemarin, dan si Ria mengakui itu tanda tangannya. Tapi dia tetap berkilah kalau dia gak pernah mengenakan jilbab di lingkungan kerja gitu. Cerita si Ani ke saya, mimik mukanya si Ria setelah cerita itu berbeda. Tapi si Ria berusaha mengalihkan topik agar gak ngebahas hal itu lagi. Kemudian si Ani ini cerita ke suaminya tentang kejadian itu, dan suaminya bilang itu makhluk yang menyerupai si Ria. Wujud asli si makhluk ini seperti kuntilanak. Kagetlah si Ani kalau dirinya tuh udah ditampakin sama penunggu gedung bank itu. Saya juga pernah mengalami kejadian di bank tersebut. Saat itu saya ada di pencairan di hari Sabtu maghrib, dan situasi di bank tersebut sunyi banget. Saya sama atasan saya naik lift dari lantai G menuju lantai 2. Dan selama di lift, saya mencium wewangian bunga melati. Tapi gak ada bunga melati di lift itu. Dan saya tahu pewangi ruangan lift itu bukan wewangian melati. FYI, gedung ini dulunya bekas tempat pembakaran jenazah katanya. Dan beberapa cerita yang terdengar sering melihat sosok penampakan perempuan. Dan ada satu spot yang menurut saya angker, yakni di lantai 2 gedung bank itu. Karena di situ ada 2 topeng penari khas Jawa Barat yang menjadi hiasan ruangan. Dan saya merasa bahwa topeng itu sebenarnya hidup. Bukan cuma saya yang merasakan, tapi beberapa teman kerja saya pun merasakan hal yang sama.
Sekian bang cerita dari saya. Maaf kalau nggak serem ya. Terima kasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adet tuh nama cowok atau cewek leh? Hah? Adet. Ada tuh teman gue cewek. Cewek. Adet. Jadi Bisa dari Bernadette biasanya. sama panggilannya ya. Iya. Atau Babet dari siapa Dari Las. itu Dari Las ini nih Rengkes Itu biasanya. Bubut. Babet. Babet, ya bener. Las-lasannya Babet nih gitu, nalpot tuh. si Adet ini enak ya kerjanya nyuruh-nyuruh doang tuh si Ani. Ani sini ke gedung sana tanda tangan. Traffic. Ini dia manajemen traffic. Iya. Kayak di Seafood Santa. Bener lagi. Serem ya. Tapi si si kuntilanak yang menyerupai ini pakai jilbab dah. Ya namanya juga Iseng kali ya. pastor kepala buntung juga ada. Legenda-legenda begitu kan. Enggak, maksud gua si Ria ini kan nggak pakai jilbab. Terus dia pakai ditiru, jilbab, diserupain sama si makhluk ini tapi pakai jilbab gitu. Kalau nggak pakai hijab langsung ketahuan dong kan, rambutnya acak-acakan. Kagak pernah nyalon kuntilanak. Kan dia menyerupai Pak Ul. Ya udah kayak orang yang ditiru, masa rambutnya kagak. Masih ada namanya kuntilanak males. Kuntilanak magang. Iya. Jadi lagi coba-coba. Aduh gimana nih ya. Duh, hari ini gua show lagi jam 3. Jam 1 gua belum prepare. Gimana ya Beb gitu. Oke deh gini aja buat Oke. nutupin. Gue mau belajar menyerupai dia gitu. Udah, berhasil ngaca kan. Berhasil nih, Muka sih mirip si Ria. tapi yang lain kan Iya, enggak, kayak sketsa. lupa dia. Lupa Kayak ada. sketsa ya. Mirip sih mirip, kameranya sini. Iya. Nggak gini juga gue rambut. Adit lagi suka ngupload itu ya. Iya. Lucu banget. Udah. Iya. Ternyata kuntilanaknya masih cetek ilmunya. Masih belum inilah. Dia enggak detail untuk menyerupai. Nggak detail, Nggak betul. detail. Enggak lulus probation dia. Udah berhentilah jadi kuntilanak deh. Hidup lagi loh. Iya, ayo. Kerja sini buat kita kurasi cerita mau. Hidup lagi. Terus beneran ya. Nongol ting. Bang serius bang, saya di ini kerja jadi Gue ini. giniin nih. Kurasi cerita. Gue giniin lagi. Diam. Udah selama cerita gue giniin. Ini paling Gua gini nih. kaki gue nyendul gitu. Udah diem gitu. Talal anjing. Nongol. Ya. Udah. Ya wes. Thank you. Deh.